Sekarang permasalahan di dalam masalah kulub. Nah, kulub. Ini jarang nih yang perhatikan nih, kulub, tahu kulub? Ya, bukan kulub, bukan kuluf. Cuma orang kita bilang kulub udah. Kalau kulub hati. Kulub kan ada gosidahnya. Nanti baca kuluf jadi lembiran yang kata buat dipotong tuh. Ya, kulub. Ya, kulub. Jadi Indonesia ya, bahasa Indonesia udah ya, kulub ya. Mas'alatu guslil aklaf, jamak ya. Permasalahan mencuci, dimandikan itu kuluf ya. Nah, yaitu apa sih? Ghairul maktun, yang tidak disunat. Nah, makanya nih orang Islam wajib sunat atau laki-laki. Kalau enggak sunat ya terserah, tapi dalam faktor kesehatan bahaya, kotor, apalagi punya istri nanti. Kedua lagi nih yang di dalam kulub ini nih, ntar kalau mandi wajib bagaimana? Wajib dibasuh. Nah kalau yang udah dipotong kan jeltat aja ya. Nah makanya enak dibasuhnya. Ya, Islam luar biasa. Ya, kenapa demikian indah Allah bikin buat inti? Ngapain nggak lurus aja ke botol? Karena di situ ada Allah kasih kenikmatan buat inti dan buat itu perempuan. Allah kasih. Yang penting caranya an-nikah. Halal, jangan zina. Allah laknat. Udah dikasih kenikmatan sama Allah Ta'ala mau kurang ajar lagi. Ya, ai guslu matahtal jildah, yaitu aklab itu yaitu membasuh apa-apa yang di bawah kulit, kulfah itu allati tuqta'u indal khitan, yang mana yang dipotong ketika khitan, ketika sunat. Tahu kan kita orang lelaki kalau sunat ada yang dipotong. Nah itu yang dipotong itu namanya kuluf, dan yang di dalamnya itu kulitnya itu wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Kok kagak? Inti mandi kalau belum sunat, udah waktunya udah keluar sperma, mandi wajib. Masa dimasukin air itu, diguyur. Apalagi kalau dia mati. Nah tukang mandiin, repot gak? Repot. Di sini ada permasalahannya. Ya, itu masalah tentang membasuh kulub, yaitu kulub adalah yang di bawah kulit, yang mana dipotong ketika khitan. Sudah ya. Nah, bagaimana permasalahan fi ghuslil hayy fi ghuslil mayyit? Bagaimana dalam membasuh mandi, maksudnya mandi buat orang yang hidup dan bagi orang yang sudah wafat. Bagi yang hidup fi ghuslil hayy, bagi orang yang hidup yajibu, wajib hukumnya isolul ma'i ila matahta gulfatil aklaf, wajib dibasuh, wajib air itu disampaikan kepada di bawah kulub itu. Jadi kalau dia belum sunat, makanya sunat dari masih kecil, jangan udah umur 20 udah mandi wajib dia, karena hukumnya wajib dibasuh, wajib. Tahu hukumnya wajib? Wajib, kalau tidak nggak sah mandi inti. Fa'in ta'adzara wusulul ma, apabila berhalangan tuh wusulul ma, sampainya air itu ilaiha, ya, kepada itu kulub, sholat kafaqidil tahurain, maka dia sholat seperti ketiadaan dua kesucian. Tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar, dalam keadaan faqdil tahurain. Ya, berarti dia tidak ada kedua sucian. Fayajibu alaihil qada, maka wajib di qada. Misalnya mungkin gituannya lagi bermasalah, ya kan nggak kecuci tuh, maka di waktu sholat wajib sholat, maka wajib di qada. Tuh, kalau orang kafir enggak, udah masuk Islam kemudian disunat, ya enak. Kalau yang orang Islam selama itu mesti di qada dia sholatnya. Bagaimana orang yang mati? Kecuali kalau dia tahu ya, dia belum sunat, dia tahu cara bersihinnya, nggak jadi masalah. Kan repot itu, lama banget dikelet-kelet. Fi ghuslil mayyit, di dalam membasuh mayit. Yughsilu, kalau yang udah meninggal berarti yang dimandiin apa yang mandiin? Yang mandiin. Yang dimandiin kagak mandi lagi. Makanya bukan mandi dia, dimandikan. Kalau dimandi sendiri masih hidup, kalau udah mati dimandi sendiri kabur orang. Paham nggak? Makanya yugossalu, dimandikan. Berarti ada yang mandiin.
Ya, fa'ilnya nggak kelihatan, yang ada yang mandiin tukang mandi. Maka tukang mandiin tuh. Karena di sini langsung lebih ringkas, dimandikan. Wala yusolla, tidak disolatkan. Alaihi, atas orang tersebut, inda Romli. Imam Romli pendapatnya, orang yang muslim dia tidak sunat, meninggal, yugossal, dimandikan. Wala yusolla, tidak disolatkan. Ayo, siapa yang di sini belum sunat, cepat disunat, ya. Wa yutammamu ba'da ghusli. Kemudian kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, yutammam, ditayamumkan. Ba'da ghusli, setelah dibasuh kemudian ditayamumkan. Wa yusalla alaih, disolatkan. Kalau Imam Ibnu Hajar masih disolatkan, asal syaratnya ditayamumin. Wah, Ibnu Hajar di sisi Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli nggak disolatkan. Ya, makanya sunat dari kecil sunat, ya.